Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Banyuwangi, Ibu Dewi Astuti MPD atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Winarno SPD dan Bapak Ahmad Aminuddin SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi sekaligus penyanyi materi pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Banyuwangi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di ruang guru dalam acara workshop budaya positif dalam rangka aksi nyata program pendidikan guru penggerak calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi di SMP Negeri 2 Banyuwangi Rabu 8 Februari 2023 dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilakan dan kepada Bapak Ibu guru dipersilakan untuk berdiri. Acara yang berikutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Wakahumas selaku perwakilan dari Kepala Sekolah. Kepada Bapak Subowo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lahul mulku wa lahul hamdu la hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmatnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir mengikuti acara workshop yaitu budaya positif dalam rangka aksi nyata program pendidikan guru penggerak calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi di SMP 2 Banyuwangi. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Winarno dan Bapak Ahmad Aminuddin yang pada hari ini sebagai narasumber untuk workshop pagi ini. Dan yang ketiga, kami mengucapkan juga terima kasih pada Bapak Ibu guru semuanya, karyawan SMP 2 Banyuwangi yang ikut mendukung pada
acara pagi hari ini yang diharapkan harapannya diikuti sampai selesai. Calon guru penggerak ini program pemerintah Bapak Ibu. Jadi setiap sekolah diharapkan ada calon-calon guru penggerak, bahkan kepala sekolah juga demikian, yang nantinya akan mewakili sekolah ini untuk jadi percontohan. Jadi kami atas nama sekolah mengucapkan terima kasih pada Bapak Winarno dan Bapak Ahmad Aminuddin yang sedia untuk menjadi calon guru penggerak di SMP 2 Banyuwangi. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, karena ini jam efektif, jam kerja, atas nama sekolah berharap bahwa Bapak Ibu mengikuti acara ini hingga selesai, karena banyak ilmu-ilmu yang nanti yang bisa dipetik pada acara workshop pada hari ini. Kemudian berikutnya saya tadi lupa, bisa mohon maaf karena saya ini mewakili Ibu Kepala Sekolah, dan pada hari ini Ibu Kepala Sekolah rakor di dinas, jadi tidak bisa hadir. Saya selaku humas maka disuruh untuk memberikan sambutan untuk acara workshop pada hari ini. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, mohon diikuti acara ini dengan baik, karena nanti pada akhir workshop nanti insya Allah ada door prize ya dari penyelenggara, jadi ada door prize, maka Bapak Ibu harus mengikuti sampai akhir. Untuk itu untuk memanfaatkan waktu pada hari ini, tanggal 8 Februari 2023 pukul 10.15 atas nama sekolah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, workshop pagi ini kita buka. Terima kasih, saya mewakili kepala sekolah ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Baiklah, acara berikutnya kita memasuki acara inti, yakni penyajian materi oleh pemateri kita. Yang pertama yakni Bapak Winarno dengan judul Budaya Positif, Restitusi Kontrol dan Restitusi Segitiga. Kepada Bapak Winarno kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, segenap Bapak Ibu Guru yang hadir pada siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana siang ini kita dalam kondisi yang baik, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dalam lindungan Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kami berbagi pengalaman di kegiatan pendidikan guru penggerak. Saya, Bapak Winarno, dan sahabat saya, Bapak Ahmad Aminuddin, selama 2 jam ke depan nanti akan berbagi pengalaman selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa sekolah yang menyelenggarakan kegiatan diseminasi ataupun sosialisasi setiap pokok bahasan atau setiap bab, ataupun kegiatan pendampingan oleh pendamping praktik
Untuk di sekolah kita kemarin kita laksanakan pendampingan hanya perwakilan beberapa guru, ada sekitar 15 guru yang dilibatkan, sedangkan yang pada siang hari ini aksi nyata kita libatkan seluruh dari Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 2 Banyuwangi. Bapak Ibu yang kami hormati, karena tim reporter sekolah ini melakukan ikut kegiatan ini, jadi saya mohon kegiatan diikuti dengan sebaik mungkin, sehingga hasil nanti yang kita dapatkan benar-benar optimal. Bapak Ibu yang saya hormati, di kegiatan guru bergerak pada pagi hari ini saya berbagi dengan Bapak Amin. Saya akan menyampaikan tentang segitiga restitusi, sedangkan Bapak Amin nanti akan menyampaikan terkait dengan materi keyakinan kelas. Di kegiatan ini Bapak Ibu santai tapi ceria dan bahagia, jangan sampai ada perasaan tidak nyaman atau tertekan, jadi enjoy aja ya Bapak Ibu. Moto kami di kegiatan guru bergerak yang harapannya berdampak kepada seluruh komponen sekolah, yaitu salam guru bergerak, bergerak, bergerak dan menggerakkan. Berawal dari hati nurani bergerak, kemudian kita memposisikan diri untuk bisa mempengaruhi sahabat-sahabat kita di lingkup kita untuk bergerak, kemudian seluruh komponen yang ada di sekolah sama-sama ikut menggerakkan, sehingga semboyan kami bergerak, bergerak dan menggerakkan. Seperti biasa, ketika forum ilmiah ataupun kegiatan pembelajaran Bapak Ibu, ini keyakinan kelas yang kita sepakati pada siang hari ini. Misal ada yang tidak sesuai, monggo dari Bapak Ibu bisa disampaikan. Jadi komitmen kelas kita pada siang hari ini yang pertama, belajar serius, santai dan bahagia. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kemudian yang kedua, semangat dan paham. Semangat dalam arti semangat untuk berusaha memahami. Kemudian yang ketiga, saling menghargai dan tepat waktu. Saling menghargai kalau nanti sahabatnya atau Bapak Ibu yang lain memberikan opini atau pendapat, kita ikuti dengan sebaik mungkin. Kemudian kita taati rencana yang ada sesuai waktu yang ada. Kemudian yang keempat, ada kalanya di sesi tanya jawab kita selingi humor. Yang kelima, memiliki hak yang sama dalam berpendapat. Yang keenam, peka dengan mikrofon. Bapak Ibu maksudnya tahu ya, peka terhadap mikrofon. Ya, ketika ada mikrofon berbunyi ini ya sama-sama diikuti dan didengarkan dengan baik. Yang ketujuh, berkata dengan sopan. Ini komitmen kelas yang kita laksanakan pada siang hari ini. Ada yang perlu detail atau ditambahkan? Cukup? Setuju semuanya? Terima kasih. Kemudian untuk membangkitkan suasana, ini ada jiwa korsa kita sebagai tim teaching atau guru di SMP 2 yang semangat. Kalau nanti saya sampaikan sepeda teacher, dijawab dengan tangan kanan grip jempol ke depan, kemudian tangan kiri jempol ke depan smart. Jadi dijawab dengan grip and smart ya, ke depan. Kemudian ketika saya sampaikan guru SMP 2 Banyuwangi, dijawab kepala ke depan yes, ke depannya semangat, ke bawahnya yes, ke depannya semangat, ke bawahnya yes. Coba berdiri sebentar Bapak Ibu, mohon. Ya, berdiri sebentar, kita yel-yel sebentar. Kita coba.
Sependapat teacher green. Jempol ya. Sependapat teacher sependapat teacher guru SMP 2 Banyuwangi semangat yes. Guru SMP 2 Banyuwangi guru SMP 2 Banyuwangi sependapat ini teacher guru SMP 2 Banyuwangi tepuk tangan bersama-sama. Baik, sebelum ke materi saya ingin apa namanya ice breaking sebentar. Ya, Bapak Ibu berdiri semuanya. Kita ikuti senam bersama. Ya. Semangat. Ayo yang belajar semangat, Burani, Pak Tejo. Putar kanan. Putar kanan dulu. Putar kiri. Ayo semangat, penuhnya ke bawah. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Ayo putar kepala dulu, putar putar kepala dulu, putar putar ke kiri dulu, putar putar ke kiri dulu. Tap 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 tap. Tap 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 tap. Agak cepat. Dia ini teriak betul ya, bukan sendiri. Wah, Pak Wahari langsung ceria. Dia dengan pukul tadi. Baik, Bapak Ibu, kita fokus ke materi di program guru penggerak. Bapak Ibu, saya dengan Pak Amin sudah melampaui 4 modul. Jadi melampaui 4 modul dari 10. Jadi modul yang pertama, refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang modul kedua, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak.
yang keempat budaya positif. Di keempat ini budaya positif nanti akan banyak berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Kita bukan sebagai narasumber, tetapi hanya sifatnya sharing, berbagi pengalaman apa yang kami dapatkan saya dengan Pak Amin di program Guru Penggerak. Sekedar sekilas cuplikan materi di poin 1 atau modul 1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Beliau yang menyampaikan dalam bukunya bahwasannya anak itu, kalau selama ini kita membayangkan anak itu ibarat lembaran putih yang kosong, yang bisa kita warnai, bisa kita gambar seperti itu. Disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, anak itu sudah membawa bakat dan potensinya masing-masing sejak lahir. Jadi anak itu ibaratkan sebuah kertas, itu sudah ada guratan-guratan tetapi masih samar, coretan-coretan tapi masih samar, belum tebal. Tugas kita sebagai pendidik atau guru berfungsi untuk mengenali potensi anak ini, kemudian mendorong, membimbing, menuntun anak ini bagaimana potensinya itu bisa berkembang, kemudian semakin bagus potensinya, kemudian semakin bermanfaat sehingga nantinya berguna bagi masa depannya. Seperti itu. Satu contoh, anak ini punya bakat di bidang musik atau di bidang menyanyi. Dari lahir sebenarnya anak ini sudah ada. Tugas kita sebagai pendidik mengenali potensi anak ini, kemudian kita dorong, kita bimbing, kita tuntun anak ini untuk berkembang sesuai dengan potensinya tadi. Sehingga Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan peran guru adalah menebalkan guratan-guratan yang samar itu menjadi tebal sehingga bermanfaat bagi kehidupannya si anak tersebut di masa mendatang. Kemudian yang kedua, nilai-nilai peran guru penggerak. Nilai-nilai peran guru penggerak di sebuah lembaga, bahwasanya kita yang paling utama itu adalah kolaborasi. Karenanya di sekolah itu yang paling utama adalah kita bisa bagaimana membiaskan pengetahuan, sharing pengalaman ke antar teman, sehingga ketika ada kegiatan baik pembelajaran maupun kegiatan sekolah ada kolaborasi tim yang baik. Di situ peran-peran guru penggerak bisa mendorong komunitas atau lembaga atau instansi tempat di mana kerja untuk bisa berdaya guna dengan mengoptimalkan peran kolaborasi antar komponen. Selanjutnya yang ketiga, visi guru penggerak. Visi guru penggerak mengarahkan pendidikan ini bagaimana berpikir dengan seluruh Bapak Ibu, visi sekolah maupun visi pembelajaran itu linier, sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Linier dengan profil pelajar Pancasila. Karena harapannya anak-anak kita benar-benar bisa menerapkan budaya positif yang tercermin dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, budaya positif. Budaya positif yang akan kita urai, kita diskusikan pada siang hari ini. Di budaya positif ini bagaimana kita sebagai pendidik memberikan kebiasaan perlakuan ke anak-anak sesuai dengan teori-teori pendidikan yang sudah dicetuskan oleh para pakar pendidikan dan juga termasuk oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Di budaya positif ini materinya yang pertama disiplin positif.
dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nanti yang akan banyak dibahas oleh Bapak Amin. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Kalau kita membahas secara luas dari 6 materi ini, bisa jadi selama 3 hari atau 4 hari. Karenanya untuk hari ini nanti saya akan hanya menyampaikan poin 5 dan poin 6. Restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Budaya positif. Di dunia kita sering kita menangani anak-anak terkait dengan kedisiplinan, hukuman dapat mendisiplinkan anak dan sebagainya. Nah ini nanti yang kita sedikit bahas Bapak Ibu, kita diskusikan. Seringkali kita beranggapan bahwasanya kita bisa mengendalikan anak atau bisa mengendalikan orang lain. Satu contoh, anak A dan B, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan yang kuat bahwasanya ini berharga bagi saya, rahasia saya. Kemudian teman yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga berbicara dengan cara meminta, menghardik, mau merayu dan sebagainya kepada anak B, kepada anak A tadi untuk membuka genggamannya, membuka kepalanya. Sering ketika kita simulasikan, anak ini ketika ayo dibuka dengan berbagai tawaran, tidak akan dibuka tangan ini karena dia memegang prinsip tetap memegang kepalanya. Dari contoh ini Bapak Ibu, intinya kita itu tidak bisa mengendalikan orang lain, tidak bisa mengendalikan orang lain ataupun tidak bisa mengendalikan anak didik kita. Kalau kita bisa mengendalikan anak didik kita, itu sifatnya hanya ilusi. Karena sejatinya yang akan muncul adalah keinginan diri pribadi dari orang lain tersebut ataupun dari anak tersebut. Ini kita lewati, ya. Disiplin. Seringkali disiplin terkait peraturan, aturan, norma, ya, seperti itu. Bapak Ki Hajar Dewantara menyampaikan disiplin maknanya belajar menata diri sendiri. Ketika disiplin, ya bagaimana menata diri kita, menyelaraskan dengan lingkungan sehingga apa yang kita tata untuk diri kita ini berdaya guna, bermanfaat bagi diri kita di lingkungan tersebut. Ya. Setiap komponen yang dilakukan di sekolah ataupun di masyarakat, pijakannya adalah nilai-nilai kebajikan universal.
Kalau kita di Indonesia adalah profil pelajar Pancasila, yang mana dalam profil pelajar Pancasila unsur-unsurnya ya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ketika ada pertanyaan apa yang memotivasi orang itu untuk melakukan sesuatu, apa yang memotivasi orang untuk berperilaku tertentu, itu dari survei Bapak Ibu dilakukan oleh Ibu Diane Grossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Satu, kalau itu terjadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka itu motivasinya masih eksternal. Dua, manakala hal dilakukan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau imbalan dari institusi, itu juga motivasinya masih eksternal. Tetapi kalau yang menjadikan alasan orang itu melakukan tindakan itu untuk menghargai diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri, maka itu sudah motivasinya internal. Inilah nanti yang kita kupas sebagai tujuan disiplin positif di lingkungan kita. Nah, ini semboyan biolonya yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini yang sering disampaikan uraian dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Memang sudah tradisi kalau di kegiatan kemiliteran itu penuh dengan tanda jasa, Tetapi sejatinya kalau di kehidupan bermasyarakat, penghargaan itu punya dampak yang kurang baik atau buruk. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ada. Penghargaan itu sifatnya menghukum karena nanti tidak menimbulkan bias dampak yang positif bagi lainnya. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Penghargaan juga merusak hubungan. Biasanya kalau seseorang mendapatkan penghargaan Nobel, maka ada pihak-pihak lain yang tersakiti seperti itu. Penghargaan menurunkan kualitas, karena sejatinya orang akan bekerja mencari penghargaan. Kalau mencari penghargaan, motivasi dari diri pribadi tidak ada. Karena itu dampaknya penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan akan mengurangi secara jauh motivasi intrinsik. Di kegiatan kita, anak-anak sering mendapatkan hukuman dan konsekuensi. Terbaca ya Bapak Ibu ya? Sedikit. Saya tidak, Pak. Dibacakan aja. Tindakan guru sering kita maknai hukuman atau konsekuensi. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Konsekuensi. Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman.
Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Mengenakan sepatu tuh atau murid disuruh untuk tidak mengenakan. Pelari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK. Konsekuensi. Terlambat untuk pelajaran. Bapak Ibu tadi udah menjawab, mungkin Bapak nggak tidurannya atau baru-baru bersama-sama ya. Nah ini jawabannya Bapak Ibu. Kapan balik? Nah, yang pertama tadi masuk kategori hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi. Kita bisa mendeteksi. Tadi udah Bu Yayu menyampaikan ya, mendeteksi dengan betul sehingga masuk konsekuensi. Jadi ada yang kategori hukuman, ada kategori konsekuensi. Seharusnya yang kita terapkan, walaupun belum sempurna, karena yang sempurna itu nanti ya direstitusi, konsekuensi ini lebih baik daripada hukuman. Karena kalau konsekuensi itu biasanya masih ada dikomunikasikan dengan pelaku pelanggaran. Kalau hukuman langsung, dah kamu sekarang, nah, ini hukuman. Tapi kalau konsekuensi ada masih dialog. Nah ini dikatakan di sini sesuatu yang menyakitkan terjadi, sesuatu yang harus terjadi kalau konsekuensi. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau ini anak menghargai disiplin. Kalau hukuman sifatnya paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri di kemudian hari. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik, dan seterusnya. Saya kurang 15 menit. Restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya intinya tidak dipermalukan di hadapan temannya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Di restitusi itu ada dialog dengan anak-anak. Kamu tadi sudah ini ya, seperti itu. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, kemudian apa yang menjadi tujuan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Intinya nanti dikoneksikan dengan apa yang disampaikan Pak Amin terkait dengan keyakinan kelas. Suatu contoh, kalau mungkin anak itu di kelas, di pembelajaran mungkin telat masuk ya, di kesepakatan kelas atau di keyakinan kelas bagaimana? Hanya mereview itu, kemudian nanti diarahkan agar berpikir positif. Jadi dikoneksikan dengan komitmen keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama guru dan pembuli di kelas itu.
Kalau sekolah ya Bapak Ibu guru dan seluruh komponen sekolah ini kalau sudah membuat komitmen dalam bentuk keyakinan sekolah, ya itu yang harus kita ikuti. Jadi kalau hukuman itu cenderung menyakitkan dan berdampak negatif terhadap psikologis anak. Yang bisa kita lakukan untuk identitas sukses anak adalah dalam bentuk kedisiplinan, yaitu dalam bentuk konsekuensi dan restitusi. Mana Pak yang paling bagus adalah yang restitusi. Karena di restitusi ini ada dialog-dialog dengan anak, sehingga anak ini dengan sendirinya menggali kesalahannya. Oh, saya salah. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi anak itu melakukan pilihan-pilihan apa yang harus dilakukan karena telah melakukan kealpaan atau kesalahan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek kalau konsekuensi. Kalau restitusi masalah terpecahkan, kemudian terkenang di dalam diri anak itu sehingga bisa lebih berperilaku baik di tahap berikutnya. Ciri-ciri restitusi: satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Penyadaran anak, oh kamu tadi begini, padahal komitmen kelas begini. Kira-kira menurutmu gimana? Oh iya Pak, saya terlambat. Oh iya Pak, saya sudah tidak mengikuti komitmen kelas. Seperti itu. Ya. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini karena ada koneksinya dengan keyakinan kelas. Apa yang sudah dibuat di keyakinan kelas, komitmen tentang di kelas nanti banyak dibahas oleh Pak Afif, ya. Selalu contohnya ya Bapak Ibu, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas kira-kira bahasa yang lebih elegan sering Bapak Ibu sudah menggunakan ini di kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, misalkan komitmen dengan anak-anak, bahasanya bisa yang lebih nyaman, lembut. Buku selalu tertata rapi di raknya, atau buku selalu terlihat indah setelah dibaca di tempatnya, seperti itu. Ya, itu yang akan kita terapkan di anak-anak. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu peraturan. Ada kata-kata dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelas, kalimat yang bisa muncul yang lebih nyaman, terima kasih sudah tidak mengganggu orang lain. Terima kasih Anda memberikan kesempatan orang lain belajar dengan baik. Ya, dampaknya itu di keyakinan kelas adalah tanggung jawab, kemudian menghormati orang lain, nilai-nilainya ini Bapak Ibu.
menghormati orang lain, menjaga keselamatan orang lain, menjaga kesehatan, menghormati orang lain dan bersabar, menjaga keselamatan dan keamanan. Kebutuhan dasar manusia ini tetap yang disampaikan oleh Gerson tadi, Bapak Dokter, bahwasanya kebutuhan dasar manusia ada 4 komponen. Ini yang manusiawi. 1, butuh kasih sayang dan rasa diterima. Artinya apa enggak? Monggo dijawab sendiri. Kemudian yang kedua, butuh kesenangan. Butuh kesenangan. Makanya ketika hal-hal yang senang kadang-kadang disambut dengan semangat ya Pak. Pak Mari ya. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya, butuh pengakuan penguasaan, jati diri, kepala keluarga, ibu rumah tangga, bapak. Coba kalau di kelas misalnya eksistensi kita sebagai guru kayaknya nggak terakui sebagai guru di situ, diabaikan, dibiarkan, ya gimana gitu ya rasanya. Makanya butuh pengakuan penguasaan. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini ya untuk melakukan aksi, berpendapat dan sebagainya. Ini kebutuhan dasar manusia. Lima posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, menjadikan orang lain bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Bapak Ibu, ini ada guru BK. Seringkali mungkin ketika kita memberikan bimbingan ke anak-anak, memposisikan kita sebagai penghukum atau memposisikan kita sebagai membuat orang itu merasa bersalah, atau memposisikan kita itu sebagai teman dari anak-anak, atau memposisikan kita itu sebagai tim monitoring atau pemantau pada anak, atau yang terakhir memposisikan kita itu sebagai manajer. Ya, di rumusan posisi kontrol restitusi ini semuanya baik sesuai dengan kebutuhan, tetapi yang paling ideal, yang sangat kita kembangkan untuk dilaksanakan adalah memposisikan diri kepada anak-anak atau ke orang lain sebagai manajer, di mana saling menghargai seseorang. Ketika kita memberikan pendampingan, maka pertanyaan-pertanyaan kita diarahkan untuk orang itu menggali dirinya sendiri atas kesalahannya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi karakteristiknya ini, kalau yang memposisikan diri sebagai teman, membuat alasan-alasan sehingga murid itu nyaman. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, kamu sudah terlambat 50 kali. Di pelajaran ini sudah nggak ikut sekian kali sesuai data ini. Nah, ini sebagai pemantau, monitoring. Jadi data dan fakta yang disampaikan. Kalau sebagai manajer, ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan, alasan mengapa dia melakukan kesalahan, dan melihat ke dalam terhadap komitmen diri yang sudah disepakati di kelas atau di sekolah untuk diselaraskan dengan apa yang harusnya dilakukan. Ini ada contohnya Bapak Ibu ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kalau kita menyampaikan ini kepada anak-anak, berarti kita posisinya sebagai penghukum kepada anak-anak, atau pembuat rasa bersalah pada anak-anak itu. Kalau kita sampaikan bahasa kita, kamu tidak benar, yang benar melakukannya seperti ini. Nah, ini sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ini agar supaya Bapak Ibu nyaman dan tak capek. Nah, ini memposisikan anak-anak sebagai teman kita. Kemudian kalau kalimat kita, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau.
Apakah kamu sudah dapat nilai sekian pada pelajaran saya? Itu juga aku mau tahu. Kalau posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana terjadi kamu bisa tidak masuk setiap hari? Seperti itu, Bapak. Segitiga restitusi. Intinya gini, Bapak Ibu. Ketika anak kita bersalah, kemudian kita lakukan penanganan, itu ada 3 komponen yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Mengiring anak itu mengakui, oh sudah melakukan itu, ya tidak apa-apa. Saya dulu juga pernah seperti itu, lambat. Kamu lupa mengerjakan ini. Saya dulu juga pernah lupa, tapi ya, tuh, ada penguatan. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Jadi validasi kebutuhan ini intinya anak melakukan seperti ini. Faktanya keyakinan kelas sudah disepakati seperti ini. Tapi kesepakatan kelas sudah seperti ini. Ya. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Digali anak-anak itu dari apa yang dilakukan menurut keyakinanmu benar apa enggak? Yang benar bagaimana? Seharusnya kamu ke depannya bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi hal yang salah itu adalah manusiawi, melakukan kealpaan itu manusiawi. Kita bisa memberikan penguatan. Saya pun bisa melakukan seperti itu. Saya pun dulu pernah melakukan seperti itu. Sehingga anak itu, oh ya, saya salah ya, tidak apa-apa. Kemudian diingatkan lagi kepada komitmen. Nah ini validasi kebutuhan ini. Setelah kebutuhan dikirim anak ini untuk mengakui jati dirinya. Orang hidup itu yang baik kayak apa? Nah seperti itu. Contohnya yang awal Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kalimatnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalimat ini termasuk menstabilkan. Jadi anaknya mungkin awalnya marah, akhirnya, iya Pak. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, iya Pak. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah ini kelompok kata-kata yang kita sampaikan ke anak sebagai jenis menstabilkan identitas. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu kita stabilkan dulu identitasnya. Bahwasanya ini hal yang manusiawi, hal yang wajar. Setelah itu validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan, guru biasanya menggunakan kata-kata kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Nah ini intinya agak diangkat, agak didorong dia punya nilai positif. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu sebenarnya? Nah ini dulu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru yang mendorong kamu menjadi lebih baik. Ini kalimat-kalimat validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini menggali pada diri pribadi anak, hatinya anak agar apa nilai yang kita percaya di kelas, apa kesepakatan kelas kita yang sudah kita setujui bersama-sama. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati di kelas ini? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa kelak sesuai dengan angan-angan dalam hatimu? Nah ini bagian dari itu. Intinya 3 komponen ini menjadi satu. Tetapi kalau yang kasus-kasus ringan, anak itu melakukan kesalahan ringan, boleh langsung ke penguatan, menanyakan keyakinan, boleh. Nggak harus turun seperti itu.
Bapak Ibu, jadi itu yang dikembangkan di pembelajaran modern oleh Dr. Gasson tadi. Ya. Karena nanti terkait penguatan keyakinan kelas akan dipandu oleh Pak Amin, akan praktek. Mungkin ada beberapa yang perlu kita sepakati bersama. Saya secara teoritis menyampaikan unsur-unsur penanganan anak-anak ya melalui segitiga restitusi itu tadi. Jadi validasi tindakan, kemudian yang kedua itu adalah validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga penanganan keyakinan. Itu. Dan saya yakin Bapak Ibu yang di PNN ini sudah dibahas ya, itu. Saya kira itu Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan mungkin? Nggak ada. Baik. Tidak ada Pak Muali. Karena saya berbagi dengan Pak Amin. Coba berdiri semuanya Bapak Ibu. Berdiri semuanya. Sepeda batijol. Great semangat. Sepeda batijol. Great semangat. Guru SMP 2 Banyuwangi. Guru SMP 2 Banyuwangi. Semangat. Yes. Guru SMP 2 Banyuwangi. Semangat. Yes. Guru SMP 2 Banyuwangi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Dan kita bersama. Dari saya cukup sekian. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk